Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Silviana Aringsi, NIM A4202100054, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mengimplementasikan nilai Pancasila keempat dan nilai Pancasila kelima. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman bagi seluruh bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila ini berisi 5 sila yang masing-masing memuat nilai dan karakteristik bangsa Indonesia. Meskipun disusun pada masa awal kemerdekaan, namun Pancasila dapat diterapkan dan masih relevan hingga kehidupan saat ini. Salah satu makna yang penting untuk dipahami oleh makna sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat dalam Pancasila bisa mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan sikap musyawarah dan demokrasi dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Hal ini tidak lain karena Indonesia menganut negara demokrasi, di mana demokrasi diyakini sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan adil dan efektif. Implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah juga memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah ini adalah bagian dari demokrasi sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila di Indonesia, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun, jika tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan, biasanya akan dilaksanakan voting atau pemungutan suara. Yang kedua yaitu menghargai hasil musyawarah. Para peserta musyawarah harus menerima serta melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan rasa tanggung jawab. Menerima kesepakatan bersama juga berarti tidak marah saat pendapatnya tidak diterima. Apabila keputusan musyawarah tidak sesuai dengan kehendak pribadi kita, sikap kita sebaiknya menerima dengan lapang dada. Karena bagaimanapun keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah. Implementasi berikutnya yaitu ikut serta dalam pemilihan umum. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya, dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan negara adalah sebuah keniscayaan, keharusan yang tidak bisa tidak. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika perasaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi tentu saja tidak boleh lepas dari adanya keterlibatan masyarakat. Berikutnya adalah Pancasila sila kelima. Bunyi Pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Dalam sila kelima, prinsip yang melekat adalah prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini merupakan inti dari moral ketuhanan, merupakan landasan pokok dari peri kemanusiaan, simbol persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Berarti, keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus cerminan dari sila-sila sebelumnya yang ada di dalam Pancasila. Berikut adalah bentuk implementasi sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama-sama, tolong-menolong dan bantu-membantu secara ikhlas baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan orang per orang. Segala tugas akan lebih ringan bila dikerjakan secara bersama-sama yang dijauhi rasa saling memerlukan dan saling membantu. Semangat kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia.
Sikap ini telah lama berkembang sejak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Sekarang, semangat kekeluargaan dan gotong royong telah dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Sikap berikutnya yaitu bersikap adil terhadap siapa saja. Sikap adil adalah sikap terpuji yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh anggota masyarakat. Bersikap adil dan menjunjung tinggi keadilan perlu ditanamkan sejak dini. Untuk itu, perlu memahami pengertian keadilan dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat dari gambar di samping sudah menerapkan sikap yang adil karena di dalam gambar menggambarkan bahwa tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Berikutnya yaitu menghargai karya orang lain. Sikap menghargai karya orang lain adalah sikap mengakui dan menghormati karya orang lain sebagai hasil kreativitasnya dengan cara memberikan apresiasi yang positif berupa kata-kata yang menyenangkan, pujian, dan memberikan semangat. Berikut adalah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.